Di sebuah tempat di dalam laknat 1998. Musik apakah gerangan ini? Telingaku berdenging-denging. Darah segar masih memenuhi kelopak mataku yang menggelembung bengkak nyaris menutupi seluruh penglihatanku. Aku baru teringat bagaimana semut-semut merah peliharaan si mata merah dengan ganas menggerus kelopak dan bola mataku. Musik kampret ini tampaknya berasal dari sebuah boombox yang diletakkan hanya beberapa meter dari kerangkengku. Di mana aku? Di manakah aku? Dengan penglihatan minim, aku mencoba bangun. Barulah kusadari aku berada di sebuah tahanan nyaris berbentuk kandang singa dalam sirkus. Bedanya tahanan ini hanya berjeruji di bagian depan dan atas. Kiri kananku ditutup dengan tembok. Aku memaksakan diri untuk duduk. Ternyata mereka tak lagi mengikat tangan atau kakiku. Kain apa itu juga sudah dilepas. Di sebelah kiri kandang ini terdapat sebuah dipan yang melekat pada dinding dan sehelai sarung di ujung dipan. Di hadapan dipan terdapat sebuah sekat, semacam bilik untuk satu jamban di pojok kiri dan satu bak mandi kecil. Terdengar suara lenguhan dari sebelahku. Aku tak bisa mengenali suaranya karena host musik. Sekarang aku baru ingat nama genre musik terburuk sepanjang sejarah ini, yang menghentak. Laut! Astaga, itu suara Sunu. Rupanya dinding pemisah ini tak terlalu kukuh. Aku bisa mendengar suaranya dengan jelas. Dia berada di sel sebelah kiriku. Sunu! Ah, syukur. Sebelahmu siapa? Ndak tahu. Bangun-bangun aku sudah di sini. Piye nu? Lah awakmu piye laut? Aku tak menjawab karena penglihatanku masih samar-samar. Mata kiriku agak luka parah karena digigit habis-habisan oleh semut rangrang sialan itu. Mata kananku masih bisa melihat dengan baik. Alex nu, terdengar suara Alex yang ternyata ada di sel sebelah kananku. Daniel, hadir. Daniel berteriak mencoba mengalahkan host musik yang buruk itu. Di hadapanku meski dibangun menyamping, tampaknya terdapat 3 sel yang sama besarnya dengan sel kami. Sebelah kiri kananmu siapa Dan? Aku, laut, terdengar suara Julius. Dan aku terdengar suara Dana. Ini kali pertama aku merasa ada sepercik harapan setelah beberapa hari yang gelap dan mematikan. Aku merasa begitu beruntung bisa cukup dekat dengan kawan-kawanku, para sahabatku. Tenggorokanku mendadak tercekat dan mataku semakin perih karena air mata keluar begitu saja. Aku hampir yakin hidup Sunu sudah selesai karena kami tak mendengar kabar apapun ketika dia hilang 2 minggu sebelum mereka mengangkut aku. Aku mengira-ngira berarti ada 6 orang yang saat ini sedang dikerangkeng. Sunu, Dana, Julius, Alex, Daniel, dan aku. Musik itu akhirnya berhenti. Mungkin boombox atau radio itu juga sudah lelah memutar musik buruk itu. Kita di mana sih, Nu? Aku menduga kita di markas tentara laut. Tentara laut? Di mana lagi? Tiba-tiba terdengar suara Julius. Maksudku, ini ruangan apa? Tidak berjendela, tidak ada sejalur cahaya sama sekali. Ini di ruang bawah. Ini di ruang bawah laut. Kalian tadi bertiga mungkin diseret ke sini setelah habis babak belur dihajar di ruang atas. Mendengar Sunu menjawab. Aku tak tahu bagaimana caranya mencerna semua perkembangan baru ini karena kepalaku pusing dan perutku mual bukan buatan. Sudah jelas siksaan terakhir adalah rangkaian siksaan terberat dan terkeji hingga kami semua tak sadar. Sadarkan diri. Kina di mana? Jul, terdengar suara Alex setengah sedih. Setengah tak berdaya karena dia yakin tak ada yang tahu nasibnya. Aku tak mendengar apa-apa tentang Kinan, tetapi beberapa hari yang lalu Mas Gala dan Narendra ada di sini laut. Kerangkeng ini kami perkirakan ada 6 ruangan. Tawanan keluar masuk. Loh, terus mereka dibawa kemana? Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani menjawab. Kami belum bisa membayangkan apa yang terjadi pada sang penyair dan Narendra. Aku terbangun ketika seorang pria tinggi dan besar yang mengenakan seibo membawakan jatah makan untuk kami. Dia melebarkan nasi bungkus satu persatu melalui jeruji. Dia menyelipkan di jeruji bawah yang memang disediakan untuk melempar makanan atau minuman. Aku sungguh tak tahu apakah ini jatah makan pagi, siang, atau malam.
Musik selera buruk itu kembali menghentak-hentak meski tak sekeras kemarin. Apakah hari ini sudah berganti? Aku tak yakin. Aku sudah tak sanggup menebak hari dan tanggal. Si lelaki Seibo kemudian duduk di pojok menghadap meja yang menyangga sebuah boombox. Entah apa fungsinya. Apa dia harus menjaga boombox yang cuma memutar musik terburuk atau mendengarkan kami, atau harus menjaga kami yang sudah jelas tak punya kekuatan apapun selain otak yang sedang menyusut. Aku bisa mendengar suara air beradu dengan lantai. Air dan gayung saling berjibaku. Alex rupanya sedang mandi. Aku baru menyadari rupanya di setiap sel disediakan bak mandi. Apakah arsitek yang mendesain kerangkeng bawah tanah ini tahu bahwa karyanya akan digunakan untuk menyiksa kami, orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan presiden? Tahukah para arsitek itu? Aku menebar pandangan ke sel yang sebetulnya tak terlalu sempit itu. Mungkin desainernya meniru penjara Alcatraz yang konon penjara terburuk di seantero Amerika. Tetapi bagi kita orang Indonesia tetap terlihat manusiawi karena menyediakan jamban dan tempat mandi di setiap sel. Tetapi mengapa sel ini harus seperti kerangkeng singa dengan kisi-kisi pada atap? Apa mereka sengaja mendesain demikian agar kami saling berbincang dan si lelaki Seibo di pojok akan mendengarkan atau bahkan merekam pembicaraan kami? Sudah berapa lama aku tak mandi? Aku lupa karena terlalu sibuk melolong-lolong agar mereka menghentikan siksaan. Aku mencoba berdiri dan membuka seluruh bajuku. Kemejaku melekat pada kulit punggungku yang tampaknya terkelupas. Ini pasti akan gawat, terkena air. Aku tak peduli, aku harus mandi. Kini aku mendengar suara Alex mandi sambil bersenandung. Bagaimana dia bisa bernyanyi sehabis disiksa? Mungkin itu salah satu cara untuk bertahan di sini agar tidak menjadi gendeng. Sudah jelas ini bukan model penahanan yang akan membiarkan kami membaca, menulis, atau melakukan kegiatan cerdas seperti para tahanan politik terkemuka itu. Mereka sengaja membiarkan kami bernapas dalam rasa takut dan setiap menit hanya memikirkan kekejian apa lagi yang akan terjadi. Air sudah membasahi sekujur tubuh dan jiwa. Sebetulnya seluruh tubuhku belum waktunya untuk bersentuhan dengan air. Beberapa memar akibat gebukan dan tendangan serta luka-luka bekas injakan sepatu bergerigi. Mereka menyebabkan perih bukan kepalang setiap kali aku menyiramnya dengan air. Tetapi perih itu tak sebanding dengan rasa hina yang masih membara. Aku mengguyur tubuh secepat-cepatnya, menyabuni sakit luar biasa. Tetapi dengan segera aku bilas kembali. Tak ada handuk atau benda apapun di kamar mandi ini kecuali sebuah gayung dan sebatang sabun. Lumayan daripada sama sekali tidak mandi. Aku berkumur sebisa mungkin karena tentu saja psikopat macam mereka tak akan memanjakan kami dengan sikat gigi dan odol seperti dalam hotel. Tubuh yang basah aku keringkan dengan sarung yang mereka letakkan di ujung dipan. Lumayan, untuk sementara aku mengenakan sarung dan mencuci bajuku dari amis darahku sendiri. Tiba-tiba hening. Rupanya si lelaki Seibo akhirnya sadar betapa buruknya musik itu. Atau memang jari-jarinya sudah sedemikian robotik sehingga pada jam-jam tertentu secara otomatis dia menekan tombol merah agar bisa mendengar pembicaraan kami. Yo, sudah beberapa lama kau di sini? Sejak aku diambil, aku lupa kapan. Awal Maret, Julius menyambar. Sekarang kira-kira tanggal berapa, Tonu? Ada yang mencatat? Aku masih obsesif ingin tahu sudah berapa hari kami di sini. Sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 1998. Terdengar suara Dana. Kok tahu? Aku menggores dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Bagaimana kau tahu sudah berganti hari? Setiap kali dia menyalakan musik jelek itu artinya sudah pagi. Itu perkiraanku saja karena tampaknya dia ingin kita semua bangun. Jawab Dana dengan nada sabar seperti menghadapi mahasiswa baru di kampus. Kok bisa dapat tusuk gigi? Gak tahu, ada di toilet. Ngana kobok-kobok air jamban. Daniel berteriak jijik. Jangan sok borju coy. Jadi kita sudah 6 hari di sini Lex, dan semua terdiam. Kinan di mana ya, Jul? Hening. Aku betul-betul tidak tahu Laut. Dia tidak pernah dibawa ke tempat ini. Aku rasa dia masih di luar karena mereka bolak-balik bertanya tentang Kinan, kata Julius. Aku mencium bau nasi padang. Rupanya Sunu dan Alex sudah mulai membuka nasi bungkus dari si lelaki Seibo tadi.
Makanlah dulu. Tiba-tiba terdengar suara Daniel yang sudah mengunyah dengan nikmat. Aku membuka nasi bungkus yang tadi setengah dilempar oleh si lelaki seibu. Nasi yang disiram gulai nangka, sambal hijau, telur dadar padang, itu aku lahap sejadi-jadinya. Meski bibirku masih bengkak, aku bukan hanya lapar. Ada kemarahan, ada benih dendam yang bertumbuh dengan subur di setiap pori tubuhku. Tetapi aku tak tahu apakah aku bisa menunaikan dendam itu. Penahanan dan penyiksaan ini sungguh berbeda dengan yang kami alami di Bungurasih. Peristiwa Bungurasih sebagai ekor dari Belanguan adalah sebuah rentetan peristiwa reaktif terhadap rencana aksi kami yang berbuntut kekejian. Aku menduga mereka ingin kami kapok mengulang aksi-aksi yang sama. Tentu saja upaya mereka sia-sia. Peristiwa Belanguan malah membuat kami semakin nekat. Tetapi operasi penculikan ini jelas lebih terencana. Mereka sudah mengintai kami sejak lama. Penyiksaan mereka pun terasa lebih metodik dan konsisten dibanding yang kami alami di Bungurasih. Laut, kemana Naratama selama ini? Tiba-tiba Daniel bertanya. Nasiku sudah habis, licin tandas. Aku mengikatnya dengan karet dan berdiri mencuci tangan. Aku tak tahu dan kata Kinan. Dia ditugaskan ke sana kemari. Curiga, tanya Sunu, karena dia tak ada di sini. Ya, dia tidak pernah ditahan, satu-satunya yang selalu luput, kata Alex. Yang tak pernah tertangkap banyak bukan hanya Tama, terdengar suara Dana. Tapi dia memang menyebalkan, tidak berarti dia layak dicurigai. Rokok dong, astaga, suara Julius membuatku nyaris terjengkang. Dia berteriak kepada si lelaki seibu yang duduk di pojok. Si lelaki seibu berdiri, mengambil sebungkus rokok dan mengeluarkan sebatang. Dia memberikan korek api dan menunjuk pojok atas plafon. Aku baru menyadari di sana ada kamera CCTV. Aku tak tahu apa yang dilakukan Julius. Yang jelas aku bisa mengintip dari sudut terali bagaimana si lelaki seibu kemudian menerima korek api dan sebungkus rokok yang dikembalikan. Si lelaki seibu tampaknya juga menawarkan kepada Sunu yang memang sesekali merokok. Hanya beberapa detik aku sudah mencium bau asap rokok. Si lelaki seibu kemudian sekilas melirik CCTV dan kembali ke tahtanya. Kursi yang menghadap boombox itu. Cita-citaku suatu hari melempar boombox itu ke dalam sumur. Yakin itu rokoknya gak ada racun, terdengar suara Daniel. Filosof bejat ini kadang-kadang terlalu paranoid sehingga tidak bisa membaca humor dalam penderitaan. Si lelaki seibu ini jelas sekrup dalam mesin mereka yang akan sigap menunaikan perintah apa saja dari kelompok psikopat di lantai atas. Tetapi barangkali dia juga lelah menjadi penjaga bom box dan 6 orang yang setiap hari disiksa habis-habisan. Sayang, aku bukan perokok. Jika tidak, aku juga akan memintanya. Tempo hari Mas Gala selalu diberi rokok oleh dia, terdengar suara Sunu. Lantas asap rokok mengisi udara mampir di depan terai selku. Sesuatu yang biasanya tidak kunikmati, kini tiba-tiba seperti sebuah tanda kehidupan. Di sini aku jadi merokok terus, Laut. Mau apa lagi? Kata Sunu. Suaranya terdengar lebih tenang. Mungkin dia sedang rebahan sambil merokok. Apa masih menatap lelaki seibu dari kejauhan? Pasti dia juga sama tersiksanya dengan kami. Hanya duduk dan menyala atau mematikan boombox selain sialan itu. Dan pasti hari-harinya menjaga si boombox. Para tahanan seperti sang penyair, Narendra, Sunu, Julius, dan Dana membuat dia juga kepingin merokok dan membagi kenikmatannya merusak paru-paru bersama-sama. Biasanya aku merokok sesudah makan mie instan dan minum kopi hitam, kata Julius. Ah, kopi. Kok hanya rindu kopi? Ya, tentu rindu pada hal-hal lain juga. Aku kangen Hans. Aku memang kakak yang dirjana, kata Daniel. Setiap aku pulang, Hans sungguh gembira dan melaporkan dia ikut Olimpiade Fisika. Aku rasa seluruh kecerdasan diwariskan kepada Hans. Kami terdiam. Masing-masing mungkin memikirkan orang-orang yang dirindukan. Di antara bunyi isapan rokok kretek dan embusan asap itu, kami seolah bersama-sama bermimpi berada di tengah-tengah orang tercinta. Mungkin Sunu membayangkan berbincang dengan Nilam di perpustakaan. Karena demikianlah hubungan mereka, santun dan tidak heboh, tetapi dalam dan tidak ada keraguan. Mungkin selain kangen adiknya, Daniel pasti juga membayangkan entah pacar yang mana, Joseph, Pini atau Pramisti atau Wulan. Aku sudah lupa nama-nama terbaru saking banyaknya. Mungkin Alex tengah merindukan asmara. Ini sebuah perkembangan yang sebetulnya tak pernah kuduga.